我还撑得住，可撑不了多久。是真正的手段。死吧！ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Wudong Qiankun Season 6 episode 3 guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu 2 pembahasan episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Simetriskan pandangan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah meninggalkan rombongan dinasti Iokuan yang dipimpin oleh Musa, Lindong lantas kembali memimpin kelompoknya menjelajahi reruntuhan sekte aliansi Tiangang. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan kemunculan kobaran api yang mengepung dari 2 sisi. 什么玩笑？小子，大哥，前面！ 快跑！ Meskipun berhasil menghindari kobaran api ke sebuah lorong, namun mereka kembali harus menghadapi jebakan lain. Seolah-olah setiap lorong yang mereka lalui terdapat jebakan mematikan, membuat mereka benar-benar harus berjibaku melawan waktu untuk melarikan diri. Lagi dan lagi, baru saja lolos dari jebakan sebelumnya, mereka tanpa sengaja terperangkap ke dalam jalan buntu. Bahkan kali ini mengharuskan mereka melepaskan kekuatan untuk menahan serangan dari 3 arah berbeda, membuat situasi benar-benar membawa mereka ke ambang hidup dan mati. 大哥儿，给我放心，我还撑得住，可撑不了多久。 Tepat ketika Xiaoyan hampir tidak mampu menahan serangan dari sisi atas, serta dipaksa melepaskan kekuatan penuh, pijakan tempat mereka berada tiba-tiba saja runtuh dan membawa mereka ke sebuah lorong bawah tanah. Meskipun berhasil lolos dari situasi hidup dan mati, tapi mereka benar-benar dikejutkan melihat banyak sosok patung manusia berada di tempat ini. Meski Xiao Dio alias Martha mengatakan tidak ada bahaya di tempat ini, namun Lindong tetaplah merasa heran kenapa bisa terdapat banyak patung. Bahkan ketika Xiaoyan beranggapan patung-patung tersebut sangatlah indah dan siapakah pembuatnya, Xiao Dio langsung menjelaskan patung-patung tersebut merupakan manusia. Semua patung di tempat ini setidaknya berusia sekitar 1000 tahun dan kemungkinan merupakan anggota reruntuhan sekte ini. Meskipun Xiao Dio tidaklah bisa menebak bagaimana mereka bisa berubah menjadi patung, tapi dia memiliki dugaan berasal dari semacam kutukan. Tepat ketika mereka lagi asyik mengobrol, Lindong tiba-tiba saja merasakan hal aneh. Dia seolah-olah mampu mendengar banyak suara dari patung-patung di sekitarnya yang bertekad untuk mati demi melindungi sekte dan melawan semua monster iblis. Di saat kedua rekannya kebingungan dengan tingkah Lindong, serta Lindong sendiri menjelaskan tentang suara-suara tidak jelas yang baru saja dia dengar, Xiao Dio lantas beranggapan suara-suara tersebut kemungkinan sisa tekad spiritual dari orang-orang di tempat ini. Oleh sebab itu,
Dia meminta Lindong untuk mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya demi menjelajahi tempat ini. Selain merasakan kekuatan spiritualnya terhubung dengan semua patung, Lindong juga menjelaskan kalau tempat ini merupakan reruntuhan sekte Baji. Mereka di masa lalu melakukan pertempuran dengan para monster iblis yang sama persis seperti yang pernah mereka lihat di wilayah prasasti kuno Dahuang. Selain itu juga, Lindong melihat sebuah formasi merah dan sebuah batu sangat besar, sehingga dia mencoba untuk membawa kedua rekannya menuju tempat formasi yang sebelumnya dia lihat. 就是这里。 Tidak membutuhkan waktu lama, mereka tiba di tempat tujuan dan menemukan sebuah formasi yang masih aktif seperti halnya yang sebelumnya Lindong lihat di dalam lautan spiritualnya. Apa yang mereka lihat jelas membuat Xiao Dio benar-benar merasa heran. Dia tidak menyangka orang-orang di tempat ini rela mengorbankan hidup hanya demi membuat formasi, di mana formasi yang ada di depan mereka disebut sebagai formasi langit api abadi. Dijelaskan, formasi api langit abadi merupakan formasi sihir yang bisa membakar segalanya setelah diaktifkan. Itulah yang kemungkinan menjadi faktor utama kenapa seluruh anggota sekte menjadi batu. Sedangkan sosok yang berdiri di hadapan mereka pastilah sengaja merubah dirinya menjadi inti formasi. Asalkan bisa menghancurkan tubuhnya, mereka pastilah bisa membuka formasi tersebut. Tepat ketika Lindong mengangguk dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka formasi, hal itu terlihat tidak membuahkan hasil, sehingga Xiaoyan mencoba melakukan tindakan secara kasar untuk membukanya. Namun sayangnya, tindakannya tersebut justru mengaktifkan formasi dan melakukan serangan balik. Untungnya saja, ketika Lindong sudah tidak lagi mampu mempertahankan barrier spiritualnya, simbol batu di tangannya tiba-tiba saja aktif dengan sendirinya dan memberikan perlindungan dari formasi api langit abadi. Meskipun kejadian ini sedikit membingungkan, namun menyadari simbol batu bisa menahan formasi, Xiao Dio beranggapan simbol tersebut kemungkinan juga bisa membuka inti formasi api langit abadi, sehingga Lindong bergegas mengikuti saran Xiao Dio tersebut. Dan benar saja, selain berhasil membuka inti formasi api langit abadi dengan simbol batu sesuai dengan dugaan Xiao Dio, mereka juga menemukan sebuah pintu batu besar. Namun baru saja mereka ingin memeriksanya, Xiao Dio tiba-tiba merasakan ada sosok mendekat ke arah mereka, di mana sosok yang dirasakan Xiao Dio tidak lain dan tidak bukan adalah master simbol dari dinasti Youkuan alias Musa. Bahkan di saat Lindong bertanya, seperti inikah cara Musa ingin merebut harta karun, Musa sendiri dengan sangat sombong membalikan ucapan Lindong, di mana Lindong pernah mengatakan mendapatkan harta karun harus didasarkan dengan kemampuan. Tepat ketika Lindong beranggapan Musa seorang diri tidak mungkin melawannya bersama Xiaoyan, Musa tiba-tiba saja menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan patung-patung batu di tempat ini, disebut juga sebagai teknik pengendali jiwa. 剑符是真正的手段。 Meskipun mereka mampu bertahan menghadapi gempuran manusia patung,
Namun menyadari patung-patung tidaklah ada habisnya dan harus segera menjatuhkan Musa untuk menyelesaikan masalah, Lindong dan Xiaoyan lantas bekerja sama menargetkan Musa. Meskipun Musa berhasil memblokir serangan Lindong dan beranggapan hal itu sia-sia, tapi ternyata Lindong mendapatkan sebuah fakta kalau Musa hanya mampu menggunakan satu kekuatan spiritual di waktu yang sama. Pasalnya ketika menahan serangan, kendalinya atas patung-patung batu tiba-tiba berhenti, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan oleh Lindong untuk terus menekannya tanpa memberikan peluang untuk kembali mengendalikan manusia patung batu. 机会操纵那些人像的。黑印，雷。 Tepat ketika Xiaoyan ingin menghabisi Musa, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara reruntuhan dari balik gerbang batu besar, bahkan menunjukkan sosok monster menyerupai naga. 那是什么妖兽？ Menurut Xiao, monster tersebut merupakan anjing naga iblis primordial dan kemungkinan merupakan monster penjaga sekte yang kembali bangkit karena formasi api langit telah dihilangkan. Namun Xiao meminta Lindong untuk tidak terlalu khawatir. Pasalnya monster tersebut hanya memiliki sebagian sisa jiwa di tubuhnya. Di saat mereka sedang mengobrol, Musa tiba-tiba saja mengambil kesempatan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan jiwa monster tersebut. 这下糟了！ Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Wudong Qiankun Season 6 episode 3-nya ya guys ya. Waduh, King Lindong lagi-lagi dapat masalah ya guys ya. Baru aja berhasil menghancurkan formasi dan ingin mendapatkan harta karun, nongol si bebeduk Musa dari dinasti Youkuan ya guys ya. Bahkan ketika sosok monster anjing iblis naga primordial menunjukkan diri, Musa langsung mengambil kesempatan untuk mengendalikan monster tersebut. Waduh, kalau berhasil sih bakalan jadi merepotkan untuk kelompok Lindong ya guys ya. Nah, biar kalian gak penasaran, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya, supaya kalian gak ketinggalan updatean episode selanjutnya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you and bye. Bye. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.